Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada kesempatan malam ini sengaja saya coba bikin video yang tujuannya saya keingetan gini ya, karena udah lama gitu kan, jadi udah lama nggak bikin video lagi gitu ya, untuk melanjutkan pembahasan tentang perjalanan 10 tahun bisnis dari rumah wasilah tadi gitu ya. Jadi saya keingetan bahwa saya udah lama nih nggak coba gali lagi gitu kan pengalaman saya dulu seperti apa gitu kan. Saya keingetan, oh iya dulu tuh saya sempat bikin website gratisan gitu ya. Awal-awal, walaupun pada saat itu memang sudah punya website hadiah, website hadiah dapat hadiah berupa website dengan TDL .com gitu ya, topleveldomain.com. Seperti yang saya ceritakan di video 10 tahun BDRW yang sebelumnya ya. Nanti mungkin teman-teman juga bisa cek lagi seperti apa sih penjelasan atau cerita saya di 10 tahun bisnis dari rumah wasilah itu gitu ya. Nah, jadi saya coba keingatan gitu kan bahwa dulu tuh saya sempat bikin website gratisan gitu kan. Kenapa saya website gratisan? Karena ya itu tadi saya dapat hadiah website itu .com yang dari jualnya.com itu. Dulu saya bingung gitu kan mau dipakai apa gitu kan, ini gimana cara ngurusnya juga saya belum tahu gitu kan, seperti apa sih gitu kan website itu seperti apa sih. Dulu tahun 2010 itu saya masih bingung gitu kan ya. Dulu belum ada, saya lupa lagi ya udah ada YouTube atau belum gitu ya. Intinya sih cari literasi, cari informasi, belajar untuk bikin website itu masih sangat minim gitu ya. Jadi akhirnya saya kepikiran untuk bikin aja lah yang gratisan dulu aja gitu. Sebenarnya dulu saya dari tahun 2000 berapa ya, sekitar 2006 gitu lah. 2006 tuh saya sempat bikin website juga. Dulu ada namanya website multiply.com. Saya dulu udah mulai bikin website juga. Dulu saya ingat sekali nama websitenya itu cshop.multiply.com gitu. Itu sama seperti blogspot.com ini. Itu website gratisan. Cuman waktu itu multiply.com itu seingat saya itu dia semacam marketplace kalau sekarang ya konsepnya tuh. Jadi dia sengaja website gratisan, menjaring user banyak, jadi bebas mau bikin apalah gitu. Dulu belum ada istilah ngeblog gitu, belum ada istilah ngeblog. Belum ada juga istilah marketplace seperti sekarang gitu ya. Jadi saya udah kepikiran dulu itu bikin website itu namanya cshop.com, cshop.multiply.com. Nggak tahu nih sekarang masih ada nggak ya, coba kita iseng-iseng lah ya, coba cari ya. Cshop dulu tuh namanya .multiply.com, masih ada nggak ya? Oh udah nggak ada sih. Itu sudah temukan multiply.com, udah nggak ada sih domainnya juga ya kayaknya. Udah dibeli sama perusahaan lain. Cuman kalau kita nyari multiply website story privately, multiply.com. Ini kan ada sejarahnya nih. Social Network Service, sekitar 2004. Saya masih ingat sekali ini. E-commerce dulu ya. Cuma sekarang dulu belum terlalu populer. Itu saya sempat bikin website di sini di multiply.com ini. Waktu itu masih kuliah
tahun berapa ya, saya itu 2000 ya sekitar 2005 2006 saya udah bikin website di sini. Nah jadi ceritanya, jadi karena memang sebelumnya saya udah pengalaman gitu ya, coba-coba bikin website gratisan gitu kan di multiply.com gitu. Nah akhirnya jadi semenjak saya keluar kerja itu bingung gitu kan, apa nih gitu kan. Akhirnya tuh saya ya udahlah bikinnya di blogspot.com gitu kan. Blogspot.com bikinlah saya website khusus usaha gitu kan. Nah jadi waktu itu tuh bingung gitu kan, ini kontennya apa gitu ya. Jadi tadi seperti yang saya pernah ceritakan di video bisnis dari rumah wasilah gitu kan, bahwa yang pertama kali saya lakukan adalah saya riset kata kunci, riset keyword gitu kan. Apa nih gitu kan, saya waktu itu memang sudah kepikiran untuk jualan terasi gitu kan. Cuman terasinya apa gitu ya, namanya apa gitu ya, keywordnya seperti apa gitu kan. Saya waktu itu belum kepikiran untuk apa ya, ya secara teknik SEO-nya dulu juga saya belum terlalu paham gitu ya. Cuma secara gambaran umum saya udah paham gitu bahwa oh kalau bikin website itu daya tarik utamanya itu dari kata kunci kita bilang gitu kan, keyword tadi gitu kan. Cuman secara teknis detail lebih lengkapnya seperti apa itu saat itu saya belum tahu gitu ya. Nah akhirnya tuh saya coba ya udah pokoknya judulnya bikin website, nama domainnya itu mengandung kata kunci yang akan kita target gitu kan. Saya bilang itu, saya waktu itu mau bisnisnya terasi, ya udah deh ada harus ada kata terasinya saya bilang gitu. Saya bilang terasi apa gitu ya, terasi titik blogspot.com gitu saya bilang gitu kan. Akhirnya pikir lagi gitu ya. Ya sudahlah akhirnya dalam satu cerita terpikirlah nama pasar terasi. Dari mana asal saya terinspirasi dari nama ini gitu kan. Nanti mungkin saya akan ceritakan di video yang lain ya. Nah cuman intinya pada saat itu 2010 itu saya masih bingung gitu kan, bisnis apa gitu kan. Ya udah saya yang penting asal posting aja dulu lah gitu, yang penting ada kontennya gitu. Nah waktu itu ini saya coba lihat ya website saya tuh dulu, oh ternyata awal mula tuh di Desember. Ini juga udah kelihatan ya, Desember tuh kelihatan kontennya juga cuman 1 bulan Desember 1, Januari 5, November 7, dari Januari ke November kan ujuk-ujuk loncat gitu kan. Udah kosongnya berapa bulan tuh gitu. Desember 5, Januari 2 gitu. Nah, ini website gratisan saya, walaupun pada perjalanannya setelah saya sudah lebih paham tentang dunia website ini, akhirnya website yang akhirannya .com itu, yang pasarterasi.com juga pada akhirnya saya pergunakan gitu kan. Dan memang waktu itu saya sudah mengusahakan bahwa si blogspot ini dijadikan pembantu atau sebagai pemberi referral atau sebagai pemberi rekomendasi lah kalau bahasa kitanya itu. Memberikan rekomendasi kepada website utama saya, si pasarterasi.com tadi. Nah istilahnya mungkin kalau di dunia SEO sekarang istilahnya itu backlink ya. Istilahnya sekarang backlink. Nah jadi intinya saya tuh mulai bikin konten aja, bikin konten. Januari saya bikin konten, terus Desember gitu kan, Januari. Nah walaupun pada saat itu ini tuh udah mulai ada orderan ya. Jadi saya waktu itu iseng-iseng ke mana, warnet gitu kan, ngupload. Dan ini juga kontennya belum seutuhnya orisinal. Artinya belum seutuhnya kita bikin sendiri. Ini saya masih ada campuran dicombine sama isi postingan dari orang lain. Nah, pada saat itu di 2010 teknik seperti ini masih berfungsi baik, masih efektif lah seperti itu. Tapi kalau sekarang sudah nggak bisa efektif, teman-teman. Kalau main caplok konten dari website orang lain itu udah pasti di ban sama Google-nya, ataupun ya nggak akan naik lah gitu. Jadi
nggak akan naik di peringkat halaman Google gitu ya, paling masuk halaman 100, halaman keberapa lah, udah paling buncit banget lah gitu. Jadi jangan percaya ketika ada orang yang menyarankan, oh bikin website, udah tinggal copy paste aja konten orang lain, tulisan orang lain, gambar orang lain, caplok pindahin, masukin ke website kita. Nah, itu jangan diikuti ya cara seperti itu. Istilahnya kalau di dunia perkampusan gitu kan, di dunia sekolah pendidikan itu istilahnya kan dikenal nama plagiat gitu kan, plagiator, tukang nyontek, tukang niru gitu kan. Nah, ternyata konsep seperti itu pun berlaku di dunia online gitu kan. Kalau teman-teman masih suka caplok foto orang lain dari internet sembarangan, caplok di copy paste tulisan dari website orang lain masukin ke website kita, itu udah pasti sama Google-nya sendiri akan di-ban ya, dibuang gitu kan, nggak akan dianggap gitu. Terus yang keduanya juga secara legal pun teman-teman bisa suatu waktu dituntut sama si pembuat konten aslinya gitu kan, karena dianggap telah mencuri konten. Makanya untuk di beberapa website yang memang sudah profesional, teman-teman bisa perhatikan gitu ya, di bagian bawahnya itu biasanya suka ada tulisan copyright gitu kan, bahwa copyright konten ini mengandung hak cipta gitu kan. Nah itu makanya ada istilah seperti itu, karena memang secara legal pun bisa dituntut secara hukum gitu kan, untuk menduplikasi konten gitu. Oke, itu sekilas gitu ya. Jadi ceritanya saya dulu masih bisa model seperti itu, tapi sekarang udah nggak bisa, udah nggak akan berjalan gitu. Nah jadi pokoknya intinya tujuannya tuh, intinya bikin konten aja dulu, bikin tulisan aja dulu di website kita, website gratisan kita. Nah, jadi itu. Nah, nanti pertanyaannya gitu kan, apa nih yang harus saya bikin gitu. Nah, untuk teman-teman yang memang mau belajar bikin konten di website, yang memang ada hobi untuk menulis, yang ada hobi untuk curhat, bikin diary gitu kan, nulis diary, daripada nulis diary ya mendingan nulis di website aja gitu kan. Mulai dengan website gratisan. Dan untuk keywordnya, untuk kata kuncinya gitu ya, nanti teman-teman bisa ikutin di video saya Mulai misalnya di dengan sini tips ya. yang pertama, apa yang Nah, ini harus nanti saya teman-teman lakukan bisa gitu lihat kan di sini ketika ya. memang saya sudah nganggur nih gitu kan. Oke, yang pertama kita harus riset. Ini yang harus lakukan. Riset apa? Riset banyak lah, riset apa nih gitu. Kita harus usaha apa nih, kita kan tadi belajar gitu kan. Oh, datang ke si Anu, misalkan Bapak Anu yang punya usaha ini, datang ke si Fulan yang punya usaha itu gitu, apa gitu kan. Nah, oke lah, jadi nanti teman-teman bisa nonton lebih lanjut videonya. Nanti saya akan share juga link video tersebut di deskripsi bawah gitu ya. Jadi intinya teman-teman mulailah untuk membuat konten dengan pertama kali riset dulu, riset kata kunci, mau apa nih gitu kan. Oh misalkan saya bisnis fashion gitu ya, oh saya mau fashion apa nih gitu kan, oh fashion muslim deh gitu ya. Ya udah tuh mulai aja bikin tulisan bahwa oh ya apalah manfaat pakai baju muslim lah, atau misalkan manfaat pakai kerudung lah, manfaat misalkan pakai baju gamis lah, apalah cerita-cerita lah, cerita yang teman-teman memang tahu gitu kan. Dan bagaimana misalkan, oh saya gimana, oh saya kan nggak ngerti. Nah itu makanya kuncinya ya, teman-teman harus bisa menguasai juga barang dagangan Anda, istilahnya product knowledge lah ya, kalau bahasa kerennya tuh. Jadi teman-teman harus paham gitu kan, bahwa oh product knowledge saya itu fashion itu misalkan, oh bahannya dari ini, cara produksinya seperti ini gitu kan. Terus kelebihannya, keunggulannya kalau pakai bahan ini apa, diceritain lah semua. Seperti yang dulu saya lakukan, saya di bisnis terasi itu, yaitu tadi saya coba gali apa aja nih yang berhubungan dengan terasi gitu kan. Oh mulai dari resep lah, mulai dari cara produksi lah, mulai dari apa ya, produk-produk yang berhubungan dengan si terasinya tadi, si sambelnya apa nih, oh misalkan masuk ke lauk pauknya dibahas lah, apalah gitu ya. Jadi itu mulai dari riset keyword. Ya, jadi ini saya keingetan untuk coba buka-buka lagi website lama saya, dan memang masih ada gitu kan. Jadi ya seperti ini tuh.
kelihatan ya di bulan November ada 7 konten. Nah, ini mulai saya dapat orderan gitu ya di 2011 itu dari Om William Bongso. Itu juga saya ceritain di video saya yang 10 tahun bisnis dari rumah. Jadi teman-teman bisa lihat lagi nanti seperti apa sih detail cerita dari 10 tahun bisnis dari rumah itu. Dan mungkin cukup sekian, semoga video ini sedikit memberikan penjelasan lebih detail mengenai seperti apa riset keyword yang harus dilakukan gitu ya. Cukup, terima kasih teman-teman semua, semoga kita bisa lanjut di kesempatan video selanjutnya, dan mohon doanya semoga saya juga bisa istiqomah gitu ya, bisa melanjutkan apa yang bisa saya share lagi ke teman-teman ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.